Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Dia kira aku istri bodoh. Suami dan mertuaku tak tahu. Ku buat mereka hancur sebelum kekayaanku dikuasai. Citra membuka tirai jendela kamar, membiarkan cahaya matahari pagi menerobos masuk. Embun masih menggantung di kaca, dan suara burung terdengar samar di kejauhan. Ia menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan, seperti mencoba menenangkan hatinya sendiri. Hari ini sama seperti hari-hari sebelumnya. Penuh rutinitas, keheningan, dan beban yang tak terlihat namun terasa di dalam dada. Ia berjalan menuju dapur, memakai celemek lusuh yang sudah beberapa tahun menemaninya. Tangannya terampil memotong sayur, menggoreng telur, dan menanak nasi. Semua dilakukan dengan cekatan, tanpa mengeluh. Sesekali ia menatap jam dinding. Rian belum juga bangun. Pukul 7:15. Biasanya jika hari kerja, Rian akan bangun pukul 6. Tapi belakangan, suaminya itu sering terlambat bangun, lalu terburu-buru mandi, mengambil secangkir kopi yang belum habis diminum, dan pergi tanpa pamit. Citra tak pernah menegur, tak pernah bertanya. Ia tahu, semua sudah berubah. Dulu, saat awal menikah, Rian begitu hangat. Pelukan di pagi hari, kecupan singkat sebelum berangkat kerja, bahkan kalimat-kalimat manis yang membuat hati Citra bergetar. Tapi kini, sapaan pun terasa mahal. Yang tersisa hanyalah bayang-bayang pria yang pernah ia cintai dengan penuh keyakinan. Langkah kaki terdengar menuruni tangga. Citra menoleh dan melihat Rian sudah berdiri dengan wajah kusut. Mata masih sembab. Ia mengenakan kemeja kerja tanpa menyetrika, rambut acak-acakan, dan ekspresi sebal. Telat lagi, gumam Rian sambil meraih tas kerja. Aku sudah siapkan sarapan. Mau makan dulu? Tanya Citra lembut. Nggak sempat, jawabnya singkat. Kopi. Sudah di meja makan. Rian berjalan setengah hati ke meja makan, mengambil gelas kopi, menyesap sedikit, lalu meletakkannya kembali. Pahit, gumamnya. Kamu nggak bisa bikin kopi yang benar, ya? Citra hanya tersenyum kecil. Maaf, besok aku buatkan yang lain. Rian tak membalas. Ia bergegas keluar rumah, membanting pintu mobil sedikit lebih keras dari biasanya. Citra berdiri di balik jendela, memperhatikan mobil itu melaju menjauh. Dadanya sesak, tapi wajahnya tetap tenang. Seperti biasa. Pukul 8:30, mertua Citra datang. Ibu Rian, Nyonya Sulastri, membawa 2 kantong plastik besar berisi sayur dan daging. Tanpa senyum, tanpa sapa. Ia langsung masuk ke dapur dan menaruh barang-barang itu di meja makan. Kamu belum ke pasar? Tanyanya tajam. Tadi sudah, Bu. Saya beli bahan buat makan siang dan malam. Loh? Ini saya bawain. Kalau kamu beli juga, ngapain boros-boros? Uangnya bisa dipakai buat yang lain. Belajar jadi istri yang pinter dong, jangan bodoh. Citra menunduk. Maaf, Bu. Saya kira. Ya, kamu kira-kira terus. Dasar cewek kampung. Rian itu anak saya. Kerja banting tulang buat ngasih makan kamu. Masa kamu nggak bisa hemat? Citra ingin menjawab bahwa ia punya uang sendiri. Bahwa semua belanjaannya hari ini ia bayar dari tabungan pribadinya. Tapi untuk apa? Toh, semua akan tetap sama. Ia hanya menanggapi dengan anggukan kecil dan diam. Nying. Sulastri duduk di ruang tamu, menyalakan TV dengan volume keras, lalu mulai menelpon anak bungsunya, Vina. Obrolan mereka penuh tawa dan sindiran. Tak jarang nama Citra disebut dengan nada rendah. Aduh, Vin. Kamu tuh beruntung gak nikah buru-buru kayak kakakmu itu. Udah istrinya gak cantik, gak bisa dandan, kerja juga gak. Cuma bisa masak dan nyuci. Untung Rian anaknya sabar. Citra duduk di dapur, memotong bawang dengan perlahan. Uapnya menyengat mata, membuat air mata turun tak tertahankan. Tapi bukan hanya bawang yang membuatnya menangis. Waktu terus berjalan. Siang datang, lalu sore, lalu malam. Rian pulang larut malam, kali ini dengan wajah kelelahan. Ia langsung masuk kamar tanpa menyapa. Citra menyusul,
membawakannya makan malam. Ini makan malamnya, ucap Citra pelan. Nggak lapar, jawab Rian tanpa menoleh. Kamu belum makan dari pagi? Udah. Jangan cerewet, Cit. Aku capek. Citra diam. Ia meletakkan nampan makan di meja samping tempat tidur, lalu duduk di kursi pojok kamar. Matanya menatap langit-langit. Waktu seolah tak pernah memberi ruang untuk bahagia di rumah ini. Keesokan harinya, Citra pergi ke rumah ibunya. Ia jarang pulang karena Rian tak suka jika ia sering keluar rumah. Tapi hari ini berbeda. Ia butuh udara. Butuh tempat bernapas. Ibunya menyambutnya hangat. Rumah kecil di pinggir kota itu masih seperti dulu. Sederhana, namun penuh kasih. Kamu kelihatan kurus, Nak, kata ibunya sambil memeluknya. Citra tersenyum, memeluk balasan. Biasa, Bu. Capek saja. Rian baik-baik aja? Citra mengangguk. Iya, Bu. Kalau ada apa-apa, kamu cerita, ya. Ibu ini meski tua, masih bisa jadi tempat ngadu. Citra memeluk ibunya lebih erat. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi di dalam hatinya, ribuan kata ingin keluar. Beberapa minggu berlalu. Hubungan Rian dan Citra semakin hambar. Bahkan Citra merasa lebih sering bicara pada dinding rumah ketimbang pada suaminya sendiri. Rian selalu sibuk. Katanya kerja, padahal beberapa kali Citra menerima telepon salah sambung dari perempuan yang mencari suaminya. Suatu malam, Citra melihat Rian membawa pulang laptopnya dan lupa logout dari email. Rasa penasaran membuat Citra membuka email itu. Ternyata benar. Ada banyak pesan dari seorang perempuan bernama Tania. Isinya cukup jelas. Foto-foto, pesan mesra, dan rencana-rencana liburan. Citra menutup laptop perlahan. Ia tidak menangis. Ia hanya diam. Lama sekali. Lalu ia berdiri, berjalan ke dapur, membuat secangkir teh hangat, lalu duduk di meja makan sambil menatap langit malam. Dalam diam itu, Citra mengingat banyak hal. Tentang bagaimana ia menahan semua perlakuan Rian. Tentang bagaimana ia berusaha menjadi istri baik. Tentang bagaimana ia menenggelamkan semua rasa demi mempertahankan rumah tangga. Tapi malam itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia tahu waktunya akan datang. Waktu untuk menunjukkan siapa sebenarnya dirinya. Waktu untuk menunjukkan bahwa menjadi istri bukan berarti menjadi bodoh. Bahwa diam bukan berarti lemah. Di kamarnya, Rian tidur nyenyak. Tak tahu bahwa detik itu, istrinya mulai menggerakkan bidak catur. Dan saat bidak itu bergerak, tak akan ada jalan kembali. Langit mendung menggantung di atas rumah yang mulai terasa asing bagi Citra. Hari itu hari Minggu. Seharusnya waktu keluarga berkumpul dan bersenda gurau di ruang tengah. Namun sejak pagi, Rian sudah pergi tanpa kabar, bahkan tidak menyebut hendak kemana. Hanya deru mobilnya yang menghilang di ujung jalan sebagai tanda ia tak ingin diganggu. Citra duduk di meja makan, sendirian. Di hadapannya, nasi goreng hangat, segelas teh, dan potongan buah segar yang sengaja ia siapkan seperti biasa. Tapi yang duduk dan menikmati semua itu hanya dirinya sendiri. Seperti minggu-minggu sebelumnya. Seperti dirinya yang pelan-pelan semakin tak dianggap di rumahnya sendiri. Pukul 11 siang, suara bel rumah terdengar. Citra bangkit dan membuka pintu. Di depannya berdiri Nyonya Sulastri dengan tatapan menilai dari ujung kepala hingga kaki. Kok rumah ini berantakan banget sih, Cit? Ucapnya masuk begitu saja tanpa basa-basi. Citra menoleh ke ruang tamu. Sofa tertata rapi, lantai mengilap, dan meja tak ada debu. Tapi komentar seperti itu sudah menjadi kebiasaan ibu mertuanya. Tidak peduli fakta yang ada, semua selalu salah di matanya. Sudah saya bersihkan, Bu, jawab Citra lembut. Kalau bersih begini, apalagi yang kamu kerjakan tiap hari? Ngurus rumah segini kecilnya aja kelihatan ngos-ngosan. Citra tersenyum kecil. Saya juga sudah memasak, Bu. Kalau ibu mau makan dulu. Nanti aja. Saya kesini bukan buat makan. Kamu harus dengerin omongan ibu baik-baik. Citra duduk, menundukkan kepala sedikit sebagai bentuk hormat. Rian itu sekarang posisinya di kantor makin tinggi. Banyak yang sirik. Dan ibu dengar, salah satu saingannya itu istrinya orang kaya. Tiap acara kantor selalu tampil wah. Kamu tuh, bisa nggak sih,
Sekali aja, bikin suami kamu bangga? Dandan kek, beli tas bagus kek, jangan kelihatan murahan begitu. Kalimat itu menampar Citra. Ia tahu, Nyonya Sulastri tak pernah menyukainya. Tapi kali ini, nada bicara wanita itu lebih menusuk. Seolah kehadirannya hanyalah beban dan aib bagi keluarga besar suaminya. Saya bisa kok, Bu, jawab Citra perlahan. Tapi saya kira, bukan itu yang Rian butuhkan. Ya jelas kamu salah kira. Dunia sekarang gak sesimpel yang kamu pikir. Kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu pikir Rian bangga punya istri kayak kamu? Lihat tuh, kamu cuma pakai daster lusuh begitu. Rambut dicepol asal-asalan. Kamu itu cuma numpang hidup. Citra menggenggam tangannya di bawah meja, menahan gemetar. Tapi wajahnya tetap datar. Maaf kalau saya mengecewakan, Bu. Nyeng. Sulastri berdiri dan mengambil tas tangannya. Ibu nggak akan lama di sini. Cuma mau ngingetin, jangan sampai kamu ganggu karir anak ibu. Kalau kamu nggak bisa ngikutin levelnya, ya kamu harus sadar diri. Banyak wanita di luar sana yang jauh lebih layak. Citra mengangguk pelan. Nyeng. Sulastri keluar dari rumah tanpa pamit, meninggalkan aroma parfum mahal dan ucapan-ucapan pahit yang masih menggantung di udara. Malam harinya, Rian pulang pukul 10 malam. Tanpa ekspresi, tanpa kata-kata, hanya lemparan kunci ke meja dan tubuh yang langsung rebah di sofa. Citra datang membawakannya minuman. Kamu capek, ya? Rian menatap Citra sekilas. Capek. Jangan tanya-tanya. Aku cuma pengen tidur. Citra menarik nafas perlahan. Ibumu tadi datang ke rumah. Rian mengangkat alis. Ngapain? Katanya khawatir kamu disalib di kantor karena istrimu ini. Kelihatan kampungan. Rian duduk tegak dan menatap Citra lebih tajam. Terus kamu ngomong apa? Aku cuma bilang aku minta maaf. Rian mendengus. Kamu tuh memang harus banyak belajar. Jangan baper. Ibu itu ngomong buat kebaikan kita. Buat kita? Tanya Citra lirih. Atau buat citra kamu di depan teman-temanmu? Rian berdiri dengan gerakan kasar. Udah. Jangan bikin ribut. Aku capek. Jangan tambah-tambah masalah. Aku besok harus ketemu klien besar. Fokusku jangan kamu ganggu. Citra tak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, memandangi punggung pria yang dulu begitu ia kagumi. Sekarang, bahkan sekadar menatap wajahnya pun tak membuat hati Citra hangat lagi. Esoknya, Citra duduk di taman belakang rumah. Di pangkuannya sebuah buku catatan. Ia mulai menulis ulang daftar keuangan rumah tangga mereka, bukan untuk mencatat belanjaan, tapi menghitung dengan cermat aliran dana yang digunakan Rian dari tabungan mereka. Ada kejanggalan. Beberapa kali Rian mengambil uang dalam jumlah besar, namun tak pernah kembali sebagai kebutuhan rumah. Citra menandainya dengan stabilo merah. Lalu ia membuka akun bank rahasianya, akun yang bahkan Rian tak tahu keberadaannya. Angkanya masih besar. Beberapa miliar tersimpan rapi, hasil dari investasi, warisan, dan saham yang Citra kelola diam-diam sejak sebelum menikah. Tak ada satupun yang tahu bahwa perempuan yang selama ini dianggap tak berguna itu adalah investor aktif di beberapa perusahaan teknologi besar. Rian bahkan tak tahu bahwa rumah tempat mereka tinggal dibeli oleh Citra, dengan sertifikat masih atas nama dirinya sendiri. Pria itu mengira rumah itu adalah hibah dari keluarga Citra, padahal itu pembelian tunai yang dilakukan Citra atas nama dirinya dengan dana pribadi. Hari itu, sesuatu dalam diri Citra tumbuh perlahan. Bukan dendam, bukan amarah, tapi sebuah ketenangan yang dingin dan pasti. Jika Rian dan keluarganya tak menganggapnya berharga, maka ia akan tunjukkan bahwa di dunia ini, satu-satunya hal paling berbahaya adalah wanita yang terlalu lama diam. Beberapa hari kemudian, Citra mendatangi bank tempat ia menyimpan semua kekayaannya. Ia berbicara dengan manajer pribadi, meminta pengaturan ulang aset, menyusun kembali strategi atas nama pribadi dan nama perusahaan yang ia kelola melalui kuasa hukum. Langkah itu tidak mencolok. Ia tetap berpakaian sederhana. Tetap menggunakan angkutan umum. Tak ada yang berubah dari luar. Tapi dari dalam, Citra sedang mempersiapkan badai yang akan meluluhlantakan semua yang selama ini menindasnya. Pada malam yang sama, Rian pulang membawa koper. Aku harus dinas ke Bali 3 hari.
Ada proyek besar. Citra menatap koper itu. Sendirian? Rian mengangguk sambil menatap ponselnya. Ya, kenapa? Citra tak menjawab. Ia hanya berjalan ke dapur dan menyeduh teh. Di dalam pikirannya, ia mengingat pesan singkat yang ia temukan di laptop Rian malam sebelumnya. Sayang, nanti kita sekamar ya di hotel. Aku kangen banget. Jangan bawa istrimu, please. Aku ingin kita berdua saja. Rian berpura-pura jujur. Dan Citra berpura-pura percaya. Dalam dunia yang penuh kepura-puraan, hanya yang sabar yang bisa memutarbalikkan semuanya. Citra berdiri di jendela, menatap bintang. Di dadanya, luka yang ditumpuk bertahun-tahun telah menjadi senjata. Dan sebentar lagi, semua akan tahu bahwa ia bukan istri bodoh yang bisa dipermainkan. Ia hanya sedang menunggu waktu. Dan waktunya sudah sangat dekat. Pagi itu, rumah terasa lebih lengang dari biasanya. Sejak Rian berangkat ke Bali 2 hari lalu, rumah hanya dihuni oleh Citra seorang. Tak ada suara keras televisi di ruang tamu, tak ada bantingan pintu, tak ada omelan mertua yang tiba-tiba datang tanpa kabar. Hanya suara jam dinding dan desau angin dari sela-sela jendela. Citra berdiri di depan cermin panjang di kamar tidur. Tubuhnya dibalut gamis polos berwarna biru muda, rambut disanggul rapi, wajahnya bersih tanpa make-up. Namun, di balik mata yang terlihat teduh itu, tersimpan kilat perhitungan yang mulai menyala. Ia melangkah ke lemari kayu tua di sudut kamar. Dengan hati-hati, ia menarik rak bagian bawah. Di balik tumpukan baju hangat yang sudah lama tak dipakai, tersembunyi sebuah kotak hitam berlapis beludru. Kuncinya disimpan di dompet kecil di dalam laci meja rias, tersamarkan di antara benda-benda remeh. Kotak itu dibuka perlahan. Di dalamnya, tersusun rapi berbagai dokumen legal. Akta rumah, surat saham, surat investasi, dan selembar surat pengangkatan sebagai komisaris utama di sebuah perusahaan distributor elektronik besar. Semua atas nama Citra Ayuning Tias. Nama lengkap yang jarang ia perlihatkan di depan suaminya. Rian tahu Citra adalah anak tunggal dari keluarga biasa. Tapi yang tak ia tahu, ayah Citra dulunya adalah pengusaha sukses di bidang logistik dan transportasi. Saat ayahnya meninggal karena serangan jantung mendadak, Citra dan ibunya diwarisi sejumlah aset dan bisnis. Namun karena Citra belum siap mengelola saat itu, semua dipasrahkan ke seorang pengacara keluarga yang jujur dan terpercaya, Pak Wibowo. Sejak menikah dengan Rian, Citra memilih menyembunyikan semuanya. Ia ingin tahu, apakah cinta Rian tulus? Apakah pria itu akan menerimanya sebagai istri, bukan sebagai aset? Citra duduk di meja kerja kecilnya. Laptopnya terbuka. Ia membuka folder khusus bernama Langkah, berisi catatan rahasia tentang strategi perlindungan aset, perjanjian pranikah yang belum pernah ia tunjukkan, serta nama-nama perusahaan yang diam-diam berada di bawah kendalinya. Semua tersusun seperti potongan puzzle. Sudah cukup. Ia sudah melihat cukup banyak kebodohan dari mulut dan tindakan suaminya. Ia sudah mendengar cukup hinaan dari mertua yang merasa paling benar. Dan sekarang, waktunya mulai bergerak. Citra menelepon Pak Wibowo. Selamat pagi, Bu Citra. Ada yang bisa saya bantu? Suara tenangnya terdengar di ujung sambungan. Saya ingin pertemuan tertutup. Ada beberapa aset yang perlu kita evaluasi ulang dan ubah kepemilikannya. Khususnya yang selama ini saya titipkan atas nama PT Cahaya Aruna. Pak Wibowo terdiam beberapa detik. Baik, Bu. Saya akan atur jadwalnya. Kita bisa bertemu di ruang rapat kantor pusat seperti biasa. Hari ini pukul 2 siang. Ya, saya akan datang sendiri. Jangan informasikan siapapun. Siap, Bu. Setelah sambungan ditutup, Citra kembali berdiri. Wajahnya tak lagi sekosong biasanya. Matanya kini tajam. Langkahnya lebih pasti. Jam 1 siang, ia meninggalkan rumah. Tidak menggunakan kendaraan pribadi. Ia memesan taksi eksekutif dengan nama samaran. Ia bahkan menyamar dengan blazer gelap dan kacamata hitam. Tidak ada yang mengenalinya di lobi gedung perkantoran pusat Jakarta. Pertemuan di ruang rapat berlangsung selama 3 jam. Di meja panjang berlapis kaca, Citra memaparkan beberapa langkah strategis. Menarik seluruh dana investasi yang selama ini digunakan PT miliknya, untuk menyuntik dana pada proyek yang diam-diam Rian pegang.
mencabut wewenang Rian atas salah satu perusahaan cabang retail yang selama ini ia kelola, tanpa tahu bahwa itu milik istrinya sendiri. Menyusun dokumen hukum untuk menjadikan properti yang sedang ditempati sebagai rumah keluarga Rian menjadi agunan pinjaman, atas permintaan palsu dari Citra yang akan ia manfaatkan untuk menjerat balik. Pak Wibowo mengangguk serius. Ibu benar-benar sudah siap. Saya sudah cukup lama diam. Sekarang waktunya. Dalam perjalanan pulang, Citra menatap keluar jendela taksi. Langit Jakarta mulai gelap. Hujan gerimis turun perlahan. Seperti ikut menyimpan rahasia yang ia bawa pulang. Sore itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Citra. Dari nomor tak dikenal. Namun isinya membuat Citra mematung beberapa detik. Ternyata istrimu orang kampungan banget. Dia nggak akan ngerti dunia kita. Jangan lama-lama di rumah. Ya, aku butuh kamu di sini. Cium. Pesan itu disertai foto. Rian duduk di sofa hotel, tanpa baju, tersenyum kecil, dan di sampingnya seorang wanita muda berambut panjang, dengan pakaian tipis dan mata penuh rasa bangga. Citra tak membalas. Ia hanya menatap layar itu. Lalu ia menyimpannya dan meneruskan ke email pribadi, kemudian menyimpannya di folder bukti. Ia juga mencatat waktu, tanggal, lokasi GPS, dan menandainya sebagai poin A1, pembuka. Malam itu, rumah kembali senyap. Citra membuat teh hangat dan duduk di ruang tengah. Di hadapannya, tumpukan dokumen, laptop terbuka, dan buku catatan yang dulu hanya berisi belanja bulanan, kini dipenuhi daftar nama, tanggal, strategi, dan langkah hukum. Ia menyalakan ponsel dan membuka aplikasi keamanan rumah. Melalui kamera tersembunyi yang ia pasang diam-diam sebulan lalu, ia bisa melihat semua sudut rumah, bahkan kamar tidur. Tidak ada gerakan mencurigakan. Semua aman. Namun satu hal menarik perhatiannya. 2 minggu lalu, saat ia pergi menginap di rumah ibunya, ada seorang wanita muda yang masuk ke rumah bersama Rian. Wajahnya mirip dengan wanita dalam foto tadi. Citra menekan tombol rekam ulang dan menyimpan semua footage itu dalam harddisk eksternal yang ia kunci di brankas. Perlahan, benang merah mulai terlihat. Semua potongan-potongan kecil itu akan ia rangkai hingga menjadi tali yang membelit leher suaminya sendiri. Rian pulang malam itu pukul 11:15. Ia tampak letih, tapi juga senyum-senyum sendiri. Citra menghampirinya seperti biasa. "Kamu sudah makan?" Rian mengangguk malas. "Udah. Di bandara tadi." "Capek ya? Aku sudah siapkan air hangat buat mandi. Biar besok aja. Aku mau langsung tidur." Citra mengangguk. "Koper kamu, mau aku bantu bereskan?" "Enggak usah. Jangan pegang barang-barangku sembarangan, ya?" Nada Rian tajam. Citra mengangguk lagi. "Maaf." Rian langsung masuk kamar, menutup pintu. Citra berdiri di ruang tengah beberapa saat. Ia tersenyum kecil. Senyum yang dingin. Senyum yang tahu bahwa laki-laki itu baru saja menggali lubang kuburnya sendiri. Di atas meja, Citra membuka salah satu buku lamanya. Bukan novel, tapi jurnal investasi. Ia mulai menulis. Langkah berikutnya, jatuhkan perlahan. Jangan terburu-buru. Biarkan mereka merasa menang dulu. Itu bagian dari strategi. Citra menutup buku, meniup lilin kecil di atas meja, dan masuk ke kamarnya. Di luar, hujan masih turun. Tapi di dalam hatinya, badai sudah mendekat. Dan badai itu akan datang dengan wajah tenang. Wajah seorang istri yang selama ini mereka kira bodoh. Pagi itu, Citra bangun lebih awal dari biasanya. Udara dingin menyelimuti kamarnya. Namun tubuhnya bergerak lincah. Ia membuka laptop, mencatat sesuatu di aplikasi catatan keuangan, lalu memindahkan beberapa dokumen ke dalam flash disk kecil berlapis logam hitam. Ia menyelipkannya ke dalam kotak kecil di rak buku bagian bawah, lalu menutup kembali semuanya seolah tak ada yang terjadi. Di lantai bawah, rumah kembali dalam rutinitas yang sama. Rian duduk di sofa, menggulir layar ponsel tanpa bicara, sambil sesekali mengerutkan dahi, entah membaca berita atau pesan pribadi. Citra meletakkan secangkir teh hangat di hadapannya. "Ini tehnya. Aku tambahkan madu, biar tenggorokan kamu nggak kering." Rian tidak menatap, hanya mendengus kecil. "Akhir-akhir ini kamu jadi banyak perhatian, ya? Lagi pengen apa?"
Citra tersenyum. Nggak pengen apa-apa. Cuma pengen jadi istri yang lebih baik. Rian meliriknya sekilas lalu kembali menatap ponsel. Citra menarik napas dalam-dalam, menahan rasa pahit di tenggorokannya sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut Rian kini terasa seperti duri. Namun ia tetap menata wajah dengan ketenangan yang terlatih. Sejam kemudian, Rian berpamitan keluar rumah. Ia tidak mencium tangan, tidak menatap mata. Hanya bunyi sepatu yang berjalan cepat dan pintu yang tertutup kasar. Seperti biasa, Citra duduk di meja makan, membuka laptop, dan menyalakan satu program kecil yang hanya bisa dibuka dengan kode tertentu. Sebuah peta digital muncul di layar. Titik merah menunjukkan lokasi ponsel Rian. Ia memantau diam-diam setiap pergerakan suaminya sejak 2 minggu lalu. Melalui aplikasi GPS tracking yang ia pasang tanpa sepengetahuan Rian saat pria itu tertidur setelah pesta kantor. Lokasi Rian pagi itu bukan kantor, tapi sebuah apartemen mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Titik itu sudah muncul beberapa kali dalam seminggu terakhir. Citra mencatat kembali waktu dan tanggalnya dalam folder khusus bertajuk Titik Busuk. Tak lama kemudian, ponsel Citra berbunyi. Nama pengirimnya, Vita, sahabat lamanya yang kini bekerja sebagai staf legal di firma hukum besar. Pesan itu singkat namun menohok. Sudah aku dapatkan data wanita itu. Namanya Tania, usia 26 tahun, mantan karyawan magang di perusahaan tempat Rian kerja. Ternyata dia juga sedang digaji dari rekening proyek Rian. Transfer bulanan. Kau harus lihat laporan ini. Aku kirim ke emailmu sekarang. Citra membuka email itu. Di dalamnya, ada lembar-lembar bukti transfer, tangkapan layar, dan foto-foto Tania bersama Rian di berbagai lokasi. Termasuk satu foto yang membuat napas Citra tertahan. Sebuah ruangan kantor kosong, dengan Rian duduk di kursi kerja, sementara Tania duduk di atas pangkuannya. Wajah Citra tak berubah. Ia hanya menutup file itu dan berdiri. Tak ada air mata. Tak ada histeria. Hatinya sudah cukup keras untuk tidak bereaksi pada kebohongan yang diulang-ulang. Hari itu juga, Citra menghubungi asisten pribadinya yang bekerja secara jarak jauh. Nina, saya butuh kamu tarik semua data keuangan PT Ender Group. Lacak semua transaksi 2 bulan terakhir yang berkaitan dengan nama Tania Putri, atau transfer pribadi dari Rian. Lengkapi semuanya. Kita akan mulai audit mendalam. Tapi diam. Jangan bocor ke siapapun. Siap, Bu Citra. Paling lambat sore semua saya kirim. Sambil menunggu, Citra pergi ke toko perhiasan langganannya. Di tempat itu, ia dikenali sebagai Nyonya Ayu, bukan Citra. Nama samaran yang ia gunakan dalam beberapa tahun terakhir untuk menyembunyikan identitas asli sebagai kolektor berlian dan batu mulia. Ia membeli kalung safir biru dan sepasang cincin berlian baru. Tapi bukan untuk dikenakan. Ia tahu, Nyonya Sulastri sangat menyukai perhiasan mahal. Dan kali ini, Citra akan memanfaatkannya. Sore itu, Citra menelepon ibu mertuanya. Bu, saya mau nganter sesuatu. Perhiasan untuk ibu. Saya pikir ibu layak mendapatkannya. Terdengar nada terkejut di seberang. Loh? Kamu lagi ada uang dari mana? Jangan-jangan kamu pinjam dari Rian? Jangan bikin malu keluarga, ya? Enggak, Bu. Ini dari simpanan saya. Nanti saya antar langsung ya. Jam 5 sore, Citra tiba di rumah ibu mertuanya yang hanya berjarak beberapa blok dari rumah utama. Rumah itu besar, namun mulai tampak usang. Nying. Sulastri menyambutnya dengan alis terangkat. Kamu beneran bawa perhiasan? Citra mengangguk dan membuka kotak beludru di dalam tasnya. Mata Nyonya Sulastri membelalak begitu melihat kilau berlian dan safir di dalamnya. Ini asli. Semua ada sertifikatnya. Saya belinya dari toko perhiasan langganan saya. Nying. Sulastri menatap Citra dengan tatapan berbeda. Ada rasa penasaran, tapi juga kecurigaan. Kamu dapat uang dari mana beli ginian? Citra tersenyum. Saya punya sedikit investasi, Bu. Cuma belum pernah cerita. Saya pikir lebih baik uang saya dipakai buat bahagiain keluarga suami saya. Kalimat itu membuat wajah Nyonya Sulastri luluh. Kamu ini, ternyata ada simpanan juga ya. Tapi kamu kok diam-diam? Ya,
Saya takut disangka sombong, Bu. Sejak hari itu, sikap Nyonya Sulastri mulai berubah. Ia tak lagi nyinyir di depan Citra. Bahkan mulai menghubungi lebih dulu, menanyakan kabar, menawar ikut belanja, bahkan tiba-tiba datang ke rumah sambil membawa makanan. Tapi Citra tahu, perubahan sikap itu bukan kasih sayang. Itu tamak. Tamak karena tahu menantunya bukan istri miskin seperti yang mereka pikir. Tamak karena melihat ada harapan untuk mengeruk lebih banyak dari apa yang mereka sangka hanya istri rumahan biasa. Citra membiarkan mereka berpikir begitu. Biarkan mereka merasa mendekat. Biarkan mereka merasa berhasil memikat. Karena saat hati sudah mulai mengharapkan sesuatu, di sanalah mereka paling rapuh. 1 minggu setelahnya, Rian kembali pulang larut malam. Kali ini dengan senyum lebar. Ia melempar jasnya ke sofa dan duduk dengan napas berat. Kamu tahu nggak? Aku tadi meeting sama klien besar. Mereka tertarik buat kerja sama jangka panjang. Dan aku ditunjuk buat jadi koordinator utama. Citra yang sedang menyiapkan makan malam di dapur, hanya menoleh dan tersenyum. Wah, selamat ya, Mas. Aku bangga. Rian mendekat, berdiri di ambang pintu dapur. Aku butuh kamu tanda tangan satu berkas besok. Ini soal persetujuan pinjaman atas nama perusahaan. Tapi karena rumah ini atas nama kamu, aku butuh kamu ikut tanda tangan juga. Citra membalik badan, menatap wajah Rian penuh lembut. Boleh aku baca dulu, Mas? Ya elah, kayak nggak percaya sama aku aja. Ini cuma prosedur. Aku lagi susun proposal buat pengembangan cabang baru. Kamu harus dukung dong. Citra mendekat, mengelus lengan suaminya pelan. Tentu aku dukung. Tapi aku juga harus jaga biar semuanya aman. Aku baca sebentar ya. Nanti aku balikin sebelum makan malam. Rian tampak tak senang, tapi tak bisa melawan. Ia menyerahkan berkas itu. Citra membacanya di kamar. Matanya tajam mengikuti setiap kalimat. Dan benar saja, di antara pasal-pasal yang panjang dan rumit, tersembunyi klausul yang memungkinkan semua aset rumah mereka dijadikan jaminan pinjaman pribadi Rian untuk proyek yang belum terbukti. Bahkan jika proyek itu gagal, maka rumah ini bisa disita. Citra mencoret satu baris di bagian bawah. Ia menuliskan ulang versi yang menguntungkan dirinya. Lalu menyalin dokumen yang sudah ia revisi itu ke dokumen baru, dan menyerahkannya esok pagi tanpa mengatakan apapun. Rian menandatangani tanpa membaca. Itulah awal kehancuran yang Citra siapkan pelan-pelan. Hari demi hari berganti. Di luar, kehidupan tampak berjalan seperti biasa. Namun di dalam rumah itu, Citra menyusun segala sesuatu seperti menanam ranjau dalam diam. Rian masih larut dalam kesibukannya, atau setidaknya apa yang ia sebut sebagai kesibukan. Sementara Citra, tanpa suara, membangun benteng demi benteng untuk melindungi dirinya dari serangan yang bahkan belum diakui oleh pelakunya sendiri. Pagi itu, Citra duduk di ruang makan, menatap amplop putih yang ia simpan dalam laci sejak semalam. Di dalamnya, ada salinan hasil audit keuangan dari PT R&R Group, perusahaan tempat Rian bekerja dan berambisi mengembangkan proyek cabang baru. Laporan itu menunjukkan dengan sangat jelas, ada kebocoran dana yang signifikan. Puluhan juta mengalir ke rekening pribadi yang tak terdaftar dalam sistem. Dan lebih dari separuhnya ditelusuri ke rekening atas nama Tania Putri. Citra menyalin seluruh dokumen ke flash disk baru dan mengunci salinan fisiknya di dalam brankas. Hari ini, ia akan membawa satu salinan ke kantor hukum Pak Wibowo untuk memulai proses perlindungan aset dan kemungkinan gugatan pidana. Tapi belum sekarang. Ia menunggu satu hal lagi. Satu langkah ceroboh terakhir dari Rian, yang akan menjadi alat pemutus tali simpati sepenuhnya. Siang harinya, Nyonya Sulastri datang lagi tanpa kabar. Citra, teriaknya dari luar pagar. Buka pintunya. Panas nih, berdiri kelamaan. Citra yang baru saja selesai menyapu halaman, buru-buru menghampiri dan membukakan gerbang. Maaf, Bu. Saya tadi di belakang, nggak dengar? Ucapnya sambil tersenyum sopan. Nying. Sulastri masuk sambil membawa 2 kantong belanja dari mall. Matanya menyapu rumah, seolah mencari sesuatu. Kamu sendiri aja? Rian mana? Mas Rian masih di kantor, Bu. Nying. Sulastri duduk di sofa dan langsung membuka tas belanjanya. Tuh, lihat nih. Ibu beli tas baru. Bagus nggak? Diskon.
Tapi masih 2 juta lebih. Citra mengangguk pelan. Bagus, Bu. Warnanya cocok banget sama Ibu. Harus dong. Soalnya nanti minggu depan, Ibu diajak acara ulang tahun direkturnya Rian. Katanya orang-orang penting semua bakal hadir. Ibu nggak mau dong kelihatan kampungan. Nanti malu bawa menantu kayak kamu. Citra menunduk sebentar, lalu berkata, saya ikut juga acaranya, Bu. Nyeng. Sulastri tertawa pendek. Ngapain kamu ikut? Kamu tahu dunia mereka? Ibu aja sampai bingung mau pakai apa. Apalagi kamu. Kamu itu nggak cocok tampil di acara-acara begitu. Diam di rumah aja, bersihin rumah, itu lebih cocok. Perkataan itu menusuk, tapi Citra tak menunjukkan sedikit pun rasa sakit. Ia hanya menunduk, lalu mengalihkan pembicaraan dengan menawari minuman. Setelah ibunya pulang, Citra berdiri di depan cermin. Ia memandang dirinya cukup lama. Apa selama ini ia benar-benar terlihat tak layak? Atau mereka terlalu buta menilai hanya dari bungkus luar? Malamnya, Rian pulang lebih awal dari biasanya. Ia tampak tergesa, membawa tas kerja dan sebuah map coklat besar. Aku butuh kamu tanda tangan lagi. Ini dokumen penting. Investor baru mau masuk, tapi karena nama kamu tercantum di aset, mereka minta kamu juga setuju. Citra menatap map itu sekilas. Boleh aku baca dulu? Rian mendesah panjang. Ya ampun, Cit. Kita lagi kejar waktu. Bisa nggak sih kamu jangan rempong? Cukup tanda tangan aja. Aku yang urus semua. Aku cuma ingin pastikan semuanya jelas. Mas? Aku ini suami kamu. Apa kamu nggak percaya sama aku? Mulai sekarang jangan ikut campur urusan kerjaan aku. Kamu urus rumah aja udah cukup. Citra diam. Tapi tangannya tetap meraih map itu. Ia membacanya pelan, sambil mencatat beberapa poin penting di ponselnya secara diam-diam. Dokumen itu ternyata berisi klausul yang bisa mengalihkan kepemilikan bersama menjadi milik tunggal, jika ditandatangani. Penipuan terselubung yang dibungkus dalam bahasa hukum panjang dan rumit. Ia tersenyum kecil, lalu berkata, besok aku tanda tangani, ya? Aku lagi nggak enak badan. Rian mendengus. Ya udah, cepat sembuh. Besok harus kelar semua. Setelah Rian tertidur, Citra membawa dokumen itu ke ruang kerja, memfotokopinya, lalu menghubungi Pak Wibowo dan mengirimkan salinan untuk ditinjau. Hanya butuh 2 jam hingga balasan itu masuk. Ini bentuk manipulasi dokumen, Bu Citra. Jika Anda tanda tangani, maka suami Anda bisa mengklaim seluruh aset tanpa proses perjanjian pranikah. Saran saya, segera batalkan wewenang Rian atas properti apapun yang masih ada di bawah nama Anda. Saya bisa proses suratnya besok pagi. Citra menutup pesan itu dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya semua wajah palsu itu kini terlihat dengan sangat jelas. Keesokan harinya, Citra pergi ke kantor hukum dan menandatangani dokumen perubahan legal. Semua properti atas namanya yang sebelumnya bisa diakses bersama, kini berubah menjadi harta terproteksi sepenuhnya. Bahkan jika Rian mengajukan pinjaman dengan menjaminkan rumah, bank tidak akan bisa menyentuhnya. 2 hari kemudian, Citra menerima panggilan dari salah satu kenalannya di bank. Bu Citra, maaf saya ingin konfirmasi. Suami ibu datang ke sini pagi tadi membawa dokumen rumah untuk mengajukan pinjaman. Tapi karena sistem kami menunjukkan sudah ada pembekuan aset dari Anda, kami menolak permohonannya. Apakah ini sesuai instruksi Anda? Ya, Pak. Terima kasih sudah memberitahu saya. Sama-sama, Bu. Malamnya, Rian pulang dengan wajah penuh amarah. Apa-apaan ini, Cit? Aku ditolak pinjam di bank. Kamu ngapain ubah sertifikat rumah? Kamu gila. Citra menatapnya tenang. Aku hanya melindungi apa yang memang milikku. Ini rumah kita, Cit? Tidak, Mas. Ini rumahku. Atas namaku. Dibeli dengan danaku. Dan sejak dulu, aku hanya membiarkan kamu tinggal di sini sebagai suamiku. Tapi bukan berarti kamu bisa menjual atau menggadaikannya. Rian mematung. Suara Citra terdengar sangat berbeda. Tegas. Dingin. Tanpa goyah sedikit pun. Apa maksud kamu? Suara Rian mulai gemetar. Citra berdiri. Maksudku sederhana, Mas.
Aku bukan istri bodoh. Aku tahu apa yang kamu sembunyikan. Aku tahu tentang Tania. Tentang uang yang kamu gelapkan. Tentang semua kebohongan yang kamu taburkan di belakangku. Wajah Rian berubah pucat. Kamu ngintip handphone aku? Aku tak perlu mengintip. Aku hanya mengumpulkan bukti. Dan sekarang, aku punya cukup banyak untuk membuatmu dipecat, bahkan dipenjara. Rian terduduk. Matanya mencari arah. Kamu nggak bisa gitu. Aku bisa. Tapi aku belum melakukannya. Karena aku ingin lihat dulu sejauh apa kamu ingin menghancurkan hidupmu sendiri. Suasana ruang tamu menjadi dingin. Nafas Rian memburu. Sementara Citra berdiri seperti ratu yang baru saja memenangkan pertempuran. Mulai malam ini, aku ingin kamu keluar dari rumah ini. Aku beri kamu waktu seminggu untuk cari tempat tinggal lain. Jika tidak, aku akan ajukan gugatan secara resmi. Kamu serius mau cerai? Bukan hanya cerai. Aku akan pastikan kamu dan keluargamu tidak menyentuh Rp1 pun dari apa yang selama ini kamu pikir bisa kamu ambil dariku. Rian terdiam. Tak bisa berkata apa-apa. Dunia yang ia bangun di atas kebohongan mulai retak. Dan wanita yang selama ini ia remehkan berdiri di hadapannya, menjadi badai yang tak bisa ia hentikan. Minggu pagi itu, udara terasa berat meski matahari bersinar cerah. Citra duduk di teras rumahnya yang luas, menatap jalanan kosong dengan tatapan kosong pula. Secangkir teh yang masih mengepulkan uap tersentuh bibirnya hanya sekali, selebihnya dibiarkan dingin. Dalam kepalanya, semua strategi dan langkah-langkah perlindungan aset terus berputar seperti putaran jarum jam. Hening. Penuh pertimbangan. Sejak percakapan terakhir malam itu, Rian menjadi seperti bayangan yang gentayangan di dalam rumah. Ia masih tinggal di kamar atas, tapi hampir tidak pernah keluar. Wajahnya selalu muram, pandangannya kosong, dan suaranya tak pernah terdengar. Bahkan langkah kakinya seperti ragu setiap melewati ruang tempat Citra berada. Citra tidak merasa bersalah. Ia hanya merasa jenuh. Jenuh pada lakon panjang yang ia jalani sebagai istri yang diperalat, dikucilkan, dan dihina oleh orang-orang yang selama ini menganggapnya beban. Tapi sekarang, segalanya mulai berbalik. Pagi itu, satu pesan singkat masuk ke ponsel Citra. Ibu Rian datang ke rumah. Tolong temui beliau. Dari Satpam Komplek. Citra meletakkan cangkir teh, berdiri perlahan, lalu melangkah ke gerbang. Di luar sana, Nyonya Sulastri berdiri dengan tatapan menyala, mengenakan gamis batik mahal dan tas tangan besar seperti biasa. Kamu memang kurang ajar, Citra. Bentaknya begitu Citra membuka pagar. Citra hanya menatap, tidak mundur, tidak bicara. Kamu berani usir anakku dari rumah ini? Kamu pikir kamu siapa ha? Ibu tahu semua. Kamu sudah atur semuanya biar anak ibu nggak punya apa-apa. Kamu tuh licik. Citra membuka pintu gerbang sepenuhnya dan berkata tenang. Silakan masuk, Bu. Jangan marah di jalan. Orang lewat nanti salah paham. Dengan penuh emosi, Nyonya Sulastri masuk. Tumit sepatunya menghantam lantai marmer ruang tamu. Sekeras kemarahan yang ia bawa dari rumahnya. Kamu sudah racuni anakku. Kamu pasti hasut dia biar ninggalin keluarga sendiri. Kamu manipulasi dia. Kamu? Cukup, Bu. Potong Citra dingin. Saya tidak pernah racuni siapapun. Tapi saya sudah cukup sabar menerima semua hinaan. Dan saya tidak akan biarkan satu sen pun dari apa yang saya bangun direbut oleh orang yang tidak punya hak. Kamu istri dia. Itu berarti semua hartamu juga hak suamimu. Kamu lupa kamu perempuan? Citra duduk dan menatap lurus ke mata ibu mertuanya. Justru karena saya perempuan, saya paham bagaimana harus melindungi diri dari suami yang tidak setia dan mertua yang tamak. Semua harta ini saya dapat sebelum saya menikah. Semuanya atas nama saya. Tidak ada satupun yang berasal dari keluarga suami saya. Nying. Sulastri terdiam beberapa detik. Wajahnya memucat. Kamu ngapain sih diam-diam kumpulin kekayaan? Mau hancurin anak sendiri? Kamu tega. Anak ibu yang duluan menghancurkan kepercayaan saya. Apa ibu mau saya buka bukti-bukti perselingkuhan dia? Transaksi ilegal? Bahkan dana perusahaan yang dia alihkan ke rekening perempuan lain. Wajah Nyonya Sulastri semakin memerah. Tapi suaranya mulai melemah.
Itu mungkin salah paham. Kamu terlalu curiga. Lelaki kalau kerja keras, pasti ada celah. Jangan dibesar-besarin. Citra tersenyum tipis. Salah satu celah itu adalah karena dia merasa bisa memanfaatkan saya. Tapi sayangnya, saya tidak sebodoh yang kalian kira. Nying. Sulastri terdiam. Tangannya mengepal. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih. Tapi karena takut. Takut pada kekuasaan yang ternyata dimiliki oleh menantu yang selama ini dia injak-injak. Kamu maunya apa, Cit? Suaranya lirih, lemah, jauh dari gaya nyinyir biasanya. Saya tidak mau apa-apa, Bu. Saya cuma tidak ingin hidup saya terus diinjak. Saya ingin berdiri sendiri. Dan saya sudah cukup lelah pura-pura jadi wanita bodoh. Kamu mau ceraiin Rian? Kalau dia tetap memilih selingkuh, ya. Kalau dia berani coba ambil harta saya secara ilegal, ya. Kalau dia masih percaya bahwa saya cuma istri rumahan yang bisa dia kendalikan, ya. Saya akan ceraikan dia. Nying. Sulastri menunduk. Beberapa detik, hening menyelimuti ruangan. Saya nggak mau keluarga saya malu. Cit, kamu tahu sendiri orang luar suka ngatain kalau rumah tangga anak saya hancur. Nama baik keluarga saya taruhannya. Citra berdiri. Nama baik? Ibu pikir saat Rian tidur dengan perempuan lain di hotel, itu menjaga nama baik? Atau saat dia transfer ratusan juta ke wanita simpanannya, itu menjaga nama baik? Dia cuma hilaf. Cit, tolong kasihanin ibu. Citra menatapnya dalam-dalam. Di depan matanya kini berdiri wanita tua yang dulu begitu pongah. Kini mulai goyah, mulai meminta-minta belas kasihan. Saya tidak akan mempermalukan keluarga ini, Bu. Tapi saya juga tidak akan tinggal diam saat saya dihancurkan. Citra melangkah ke dalam kamar dan mengambil sebuah map coklat. Ia kembali dan menyerahkannya ke tangan ibu mertuanya. Ini salinan bukti transfer, log panggilan, video dari CCTV hotel, dan pernyataan saksi. Saya belum menggunakannya. Tapi jika ibu atau Rian coba ganggu saya akan bawa ini ke pengadilan. Nying. Sulastri membuka map itu dengan gemetar. Dan saat melihat isinya, wajahnya benar-benar hancur. Kamu udah siapkan semua ini. Saya hanya melindungi diri saya. Dan sekarang, silakan ibu pikir baik-baik. Mau lanjut menghina saya, atau mulai berhenti mencampuri hidup saya. Tak ada balasan. Hanya suara langkah cepat dan pintu yang ditutup keras. Setelah itu, rumah kembali hening. Sore harinya, Citra duduk di ruang tengah. Di tangannya ada album foto lamanya bersama Rian. Saat mereka masih pengantin baru. Saat senyum Rian masih terlihat jujur. Dan tangannya selalu menggenggam erat tangan Citra. Aku pernah percaya kamu, Mas, bisiknya. Tapi kamu yang memilih menghancurkan semua itu sendiri. Malamnya, Rian keluar kamar. Wajahnya kusut. Rambutnya berantakan. Ia berdiri di depan Citra, seperti seseorang yang kehilangan pegangan. Aku udah bicara sama Mama, katanya pelan. Citra tak bereaksi. Aku tahu aku salah. Tapi kamu gak bisa langsung usir aku kayak gini. Aku butuh waktu. Citra meletakkan buku di pangkuannya. Aku gak usir kamu, Mas. Aku hanya minta kamu sadar. Semua yang kamu injak, suatu saat akan berbalik menghantam kamu. Rian terdiam. Lalu duduk. Aku bingung harus mulai dari mana. Semua berantakan. Proyekku gagal, dan orang-orang mulai tahu soal Tania. Sekarang aku diambang kehilangan semuanya. Dan aku? Apa aku tidak pernah hampir kehilangan apapun? Tanya Citra tenang. Rian memejamkan mata. Aku bodoh. Iya, Mas. Kamu memang bodoh. Tapi lebih bodoh lagi kalau kamu pikir aku akan diam terus. Apa kamu masih mau kasih aku kesempatan? Suara Rian nyaris tenggelam. Citra menatap mata suaminya. Lalu berkata, tergantung. Kamu mau berubah, atau kamu mau terus jadi pecundang yang main belakang? Rian menunduk. Aku akan buktikan kalau aku bisa berubah. Kalau benar kamu mau berubah, buktikan bukan dengan kata-kata. Tapi dengan membenahi semua kebusukan yang kamu buat. Mulai dari kantor. Urus itu sendiri. Jangan harap aku akan bantu.
Tapi aku akan lihat. Dan kalau kamu gagal, aku tak akan beri kamu kesempatan ketiga. Rian berdiri perlahan, mengangguk pelan. Ia berjalan kembali ke kamarnya, seperti orang yang baru saja tersadar bahwa badai yang ia hadapi kini bukan dari luar, melainkan dari wanita yang selama ini ia anggap lemah. Dan untuk pertama kalinya, Citra tersenyum. Tapi itu bukan senyum cinta. Itu senyum kemenangan. Beberapa hari terakhir, suasana rumah terasa asing bagi Rian. Bukan karena Citra berubah menjadi sosok yang lebih dingin, tetapi karena semua kendali perlahan terlepas dari genggamannya. Ia tidak lagi bisa berteriak sesukanya. Tidak lagi bisa menggertak istrinya dengan kata-kata kosong. Bahkan sekadar masuk ke kamar tidur Citra, kini harus mengetuk dan menunggu jawaban. Citra mulai menerapkan batas. Tidak dengan ancaman, tidak dengan kekerasan, tapi dengan kendali penuh atas dirinya. Dan itu lebih mengerikan bagi Rian. Karena untuk pertama kalinya, ia merasakan apa itu tak berdaya dalam rumah milik sendiri. Pagi itu, Citra duduk di ruang tengah sambil memeriksa laporan keuangan dari 2 cabang perusahaannya yang baru saja ekspansi ke kota luar Jawa. Ia memutar pen yang sejak tadi tak lepas dari jari-jarinya, lalu mengetik beberapa revisi ke dalam sistem. Di seberang ruangan, Rian turun dari tangga dengan rambut acak-acakan dan wajah lesu. "Kamu mau ke kantor?" tanya Citra tanpa menoleh. "Iya," jawab Rian pendek. Citra melirik jam. "Sekarang sudah jam 9. Biasanya kamu sudah berangkat sebelum jam 8. Aku nggak bisa tidur semalam. Kamu harus mulai perbaiki ritme hidup kamu kalau mau berubah." Rian diam. Ia hanya menunduk, lalu mengambil sepatu dari rak. Tapi sebelum sempat pergi, Citra menambahkan, "Tolong jangan pakai mobil hari ini. Aku butuh mobil itu untuk meeting sore nanti." Rian menoleh dengan tatapan kecewa. "Jadi aku naik ojek online?" Citra mengangguk. "Atau kamu bisa pesan taksi seperti aku dulu? Bukankah kamu sering bilang aku harus belajar hidup hemat?" Rian tidak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, lalu keluar tanpa sepatah kata. Di luar, matahari mulai meninggi. Tapi di hati Rian, langit masih kelam. Sementara itu, di tempat lain, Nyonya Sulastri tampak gelisah di ruang tamu rumahnya. Ia memandangi layar ponsel yang menampilkan pesan-pesan tertunda dari seseorang bernama Tania. Isinya mendesak, menuntut, bahkan mulai mengancam. Wanita muda itu meminta sisa uang yang dijanjikan Rian, serta mengancam akan memviralkan semua hubungan gelap mereka jika tidak segera diberi kejelasan. Dengan panik, Nyonya Sulastri menelepon anaknya. "Rian, itu cewek selingkuhan kamu mulai ancam ibu. Ini kamu yang bikin, kamu yang beresin. Ibu tenang dulu." "Gimana ibu bisa tenang? Nama keluarga kita bisa hancur kalau dia sebarkan semua." Rian mengusap wajahnya keras-keras. "Aku butuh waktu." "Kamu pikir waktu bisa nyelamatin kamu dari aib? Dengar ya, kalau kamu nggak bisa bersin ini, jangan pernah bawa-bawa ibu lagi dalam urusan kamu. Ibu juga bisa cuci tangan." Telepon terputus. Rian terpaku di depan gedung kantornya. Dunia yang dulu begitu ia kuasai kini terasa seperti lingkaran api yang mengepung dirinya dari semua arah. Ia mencoba menenangkan diri, lalu melangkah masuk. Di dalam kantor, suasana sudah tidak seperti dulu. Bisik-bisik terdengar di belakang punggungnya. Tatapan aneh dari rekan kerja, bahkan dari bawahannya sendiri. Rian tahu, kabar tentang penyalahgunaan dana sudah mulai menyebar. Apalagi setelah beberapa laporan keuangan mencurigakan muncul ke meja direksi minggu lalu. Rian mencoba bersikap tenang. Ia masuk ruangannya, menutup pintu, dan langsung menelpon seseorang. "Tania, tolong jangan ganggu keluarga aku lagi." "Rian? Kamu pikir kamu bisa tinggalin aku gitu aja setelah semua yang udah kamu janjiin? Situasi aku lagi nggak bagus. Jangan bikin makin ribet." Tania tertawa sinis. "Kamu takut sama istrimu, ya? Istri kamu tuh siapa, sih? Dia kelihatan bodoh dan pendiam, tapi ternyata bisa bikin kamu sampai begini. Parah." Rian terdiam. Kata-kata itu justru menyakitkan. Bahkan selingkuhannya pun kini meremehkannya. "Aku nggak takut sama siapapun," jawabnya datar. "Oh ya? Kalau gitu coba datang ke apartemen aku sore ini.
Kita bicara langsung. Tapi jangan datang tangan kosong. Aku butuh uang. Atau aku buka semua aib kamu di media sosial. Sambungan telepon terputus. Rian merasa kepalanya hampir meledak. Ia terduduk, memegangi kening. Tapi belum sempat ia menenangkan diri, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Rian, saya kuasa hukum istri Anda. Kami sedang menyiapkan berkas pengajuan gugatan cerai dan laporan hukum terkait penyalahgunaan dana. Jika Anda ingin menyelesaikan ini secara damai, kami beri waktu hingga hari Jumat. Setelah itu, semua masuk ke proses pengadilan. Pesan itu membuat dunia Rian benar-benar runtuh. Sementara itu, di sebuah kafe hotel mewah, Citra duduk bersama dua rekan bisnisnya. Ia sedang membicarakan pengembangan produk digital terbaru untuk jaringan bisnis logistiknya. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita yang duduk anggun dengan balutan blazer putih elegan itu adalah seorang istri yang baru saja menghadapi badai rumah tangga. Ia bicara dengan tegas, matanya penuh arah, dan setiap gerakan tubuhnya memancarkan wibawa. Setelah pertemuan, Citra kembali ke mobilnya. Sopir pribadinya membuka pintu dan berkata, "Ibu, kita langsung ke kantor hukum." "Tidak, kita ke kantor pajak dulu. Saya mau validasi ulang status kepemilikan rumah dan 2 aset lainnya." "Baik, Bu." Sepanjang jalan, Citra membuka ponsel dan melihat pesan dari pengacaranya. Proses hukum terhadap Rian sudah 80% selesai. Mereka hanya menunggu keputusan dari Citra, apakah ingin membawa semuanya ke ranah publik atau menyelesaikannya secara internal. Tapi Citra masih menimbang. Ia tahu, kadang kehancuran yang paling sakit bukan yang diumbar di luar, tapi yang ditahan dan diberikan dalam bentuk pelan, seperti racun yang menetes setiap hari. Malamnya, Rian pulang dengan wajah lelah dan tubuh lunglai. Ia masuk ke rumah seperti orang asing. Tidak menyapa, tidak bicara, hanya duduk di sofa dan menunduk. Citra menghampiri, menaruh segelas air putih di meja. "Kamu baik-baik saja?" Rian tak menjawab. "Aku dengar dari pengacaraku kamu sudah menerima surat peringatan." Rian mengangguk pelan. "Kalau kamu merasa ini terlalu berat, kamu bisa memilih jalan yang lebih mudah." "Apa?" Suara Rian serak. "Kamu mundur dari semua. Dari rumah ini. Dari perusahaan. Dari hidupku. Dan kamu tanda tangani semua dokumen yang akan dikirim besok pagi. Aku akan pastikan kamu tidak masuk penjara, asal kamu tidak melawan." Rian menatap istrinya. Wajah yang dulu ia anggap lugu, kini seperti dinding tebal yang tidak bisa ia tembus lagi. Ia ingin marah, tapi tak ada tenaga. Ia ingin menolak, tapi semua kartu kini dipegang Citra. "Kalau aku menolak," Citra berdiri, "maka aku tidak akan segan mempermalukan kamu dan keluargamu. Dan kamu tahu, aku punya semua bukti untuk itu." Suasana hening kembali. Rian akhirnya berkata lirih, "Aku menyerah, Citra." Kata-kata itu keluar perlahan. Bukan karena keikhlasan, tapi karena tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Dan saat pintu kamar tertutup malam itu, Citra berdiri di depan cermin dan berbisik lirih pada bayangannya sendiri. "Kamu sudah tidak bodoh, Cit. Kamu sudah bangkit." Pagi itu hujan turun perlahan. Gerimis yang membasahi dedaunan di pekarangan rumah. Langit Jakarta kelabu, seperti menyatu dengan suasana hati seseorang yang tengah mengalami kekalahan. Rian, yang dulu selalu menyombongkan jabatan dan kuasa, kini duduk termenung di ruang tamu, mengenakan kaos lusuh dan celana pendek, menatap kosong keluar jendela. Citra muncul dari dapur, membawakan segelas kopi. Ia tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan gelas itu di meja lalu melangkah pergi. Rian menatapnya lama, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi bibirnya terlalu berat untuk terbuka. Sudah 3 hari sejak ia menandatangani surat pernyataan untuk tidak menuntut apapun dari Citra. Ia juga bersedia keluar dari rumah dalam waktu maksimal 5 hari. Semua kesepakatan itu disahkan secara hukum, dan salinan suratnya kini tersimpan di tangan pengacara Citra. Rian telah kalah. Dan kekalahan itu bukan karena perang yang gaduh, tetapi karena istrinya diam-diam membangun benteng, senjata, dan strategi, lalu menghantamnya dengan kekuatan yang tak ia sangka berasal dari wanita yang dulu ia anggap tak tahu apa-apa selain dapur. "Citra," suara Rian akhirnya terdengar. Citra tidak menoleh. Ia hanya menanggapi dengan suara netral. "Apa?"
Boleh aku tanya satu hal? Tanya. Kapan kamu berubah? Citra terdiam sejenak, lalu berbalik perlahan. Tatapannya tidak lagi lembut, tidak juga marah. Tatapan itu dingin, datar, seperti permukaan cermin yang memantulkan wajah seseorang tanpa menambahkan emosi apapun. Aku tidak pernah berubah, Rian. Aku hanya berhenti bersabar. Rian tertunduk. Aku pikir kamu gak akan pernah bisa tinggalkan aku. Gumamnya pelan. Aku pikir kamu terlalu cinta sama aku. Citra mendekat. Aku memang mencintai kamu. Dul. Tapi cinta itu mati saat kamu mulai berbagi rahasia dengan wanita lain. Saat kamu lebih percaya perempuan di luar sana dibanding istrimu sendiri. Saat kamu biarkan ibumu menghinaku, menyuruhku diam, dan kamu hanya menonton. Rian menarik napas berat. Kalau waktu bisa diulang, aku nggak akan sia-siain kamu. Sayangnya waktu tidak bisa diulang. Potong Citra cepat. Dan aku bukan perempuan yang mau hidup dengan penyesalan orang lain. Rian tidak membalas. Tangannya meraih gelas kopi itu, namun tangannya gemetar hingga hampir tumpah. Ia tahu, rasa hormat Citra telah lenyap. Dan seorang istri tanpa rasa hormat adalah istri yang tidak bisa lagi dikendalikan oleh kata-kata manis atau janji palsu. Sementara itu, di rumah lain yang tak jauh dari situ, Nyonya Sulastri sibuk menelpon seorang pengacara keluarga. Wajahnya pucat, tubuhnya gelisah. Pagi tadi, ia mendapat surat panggilan dari pihak pajak karena ada laporan bahwa ia menerima aliran dana ilegal dari rekening perusahaan milik menantunya. Dan surat itu ditandatangani oleh direktur utama yang ternyata adalah Citra sendiri. Ini fitnah. Fitnah, teriaknya dalam telepon. Anak saya dipermainkan sama istrinya sendiri. Dia jahat. Jahat. Namun suara di seberang hanya memberi respons dingin. Bu, semua bukti valid. Ibu menerima transfer bulanan selama 6 bulan berturut-turut dari rekening perusahaan, tanpa kejelasan sebagai karyawan atau mitra usaha. Ibu bisa diproses sebagai pihak yang menerima dana gelap. Nying. Sulastri menjatuhkan ponselnya. Wajahnya pucat. Ia tak pernah menyangka, Citra bisa sampai sejauh ini. Ia pikir selama ini ia yang paling pintar, paling berkuasa, dan Citra hanyalah perempuan lugu yang mudah dikendalikan dengan hinaan. Tapi kini, semua persepsi itu terbalik. Citra adalah kepala perusahaan. Citra adalah pemilik aset-aset yang bahkan tidak diketahui oleh Rian. Citra adalah satu-satunya pihak yang bisa menentukan apakah keluarganya akan tetap hidup nyaman atau hancur perlahan-lahan. Di waktu yang sama, Citra sedang berada di kantornya. Ia duduk di ruang rapat kaca lantai 20, dikelilingi para staf dan direktur. Suaranya tegas dan jelas saat memberi arahan untuk proyek ekspansi cabang baru. Mulai bulan depan, semua pencatatan keuangan harus menggunakan sistem terintegrasi. Tidak boleh ada lagi transfer pribadi tanpa validasi. Kita pastikan tidak ada celah untuk penyalahgunaan. Semua orang mengangguk. Mereka mengenal Citra sebagai pimpinan yang disiplin, adil, dan profesional. Tidak ada satupun yang tahu bahwa wanita berwajah tenang di hadapan mereka baru saja menyelesaikan pertarungan panjang dengan suaminya sendiri. Setelah rapat, Citra masuk ke ruang kerjanya dan membuka laptop. Ia menelusuri email dari pengacaranya. Kami telah menyampaikan somasi resmi pada pihak wanita selingkuhan suami ibu. Kami juga akan memproses laporan dugaan pencucian uang terhadap Rian dan Tania. Laporan akan kami teruskan ke kepolisian jika dalam waktu 5 hari tidak ada itikat baik. Citra membalas singkat. Lanjutkan. Tidak perlu ditunda. Lalu ia memutar kursi, menatap keluar jendela gedung pencakar langit. Dari lantai 20, semua mobil di bawah tampak kecil dan tak berarti. Sama seperti rasa takut yang dulu pernah mengikat dirinya. Kini semuanya tampak jauh, tak menggentarkan. Malamnya, Citra pulang dan mendapati Rian sudah mengemasi barang-barangnya ke dalam 2 koper besar. Ia duduk di depan koper itu, seperti orang yang kehilangan arah hidupnya. Aku akan pergi besok pagi, katanya tanpa diminta. Citra menangguk. Aku sudah siapkan uang sisa tunjanganmu 3 bulan ke depan, sesuai perjanjian. Terima kasih. Jangan kembali lagi. Jangan coba-coba hubungi aku kecuali kamu dalam bahaya atau benar-benar menyesal dan ingin berubah. Tapi itu pun, belum tentu aku akan peduli. Rian menatap Citra dengan mata yang hampir berkaca-kaca.
Kamu benar-benar sudah nggak punya perasaan sama aku. Citra menggeleng. Yang aku punya sekarang bukan lagi perasaan, tapi pemahaman. Aku paham kamu bukan laki-laki yang bisa diandalkan. Dan aku paham aku harus melindungi diriku dari orang seperti kamu. Citra meninggalkan ruangan. Dan malam itu, rumah terasa berbeda. Lebih sunyi, tapi juga lebih damai. Di tengah malam, Citra berdiri di balkon, menatap langit yang mulai cerah setelah hujan reda. Ia mengingat semua luka yang pernah ia telan dalam diam. Hinaan, pengkhianatan, kesepian. Dan kini, semua itu sudah menjadi senjata. Bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi. Ia tersenyum tipis, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Ini baru permulaan. Pagi itu, suasana rumah Citra jauh lebih tenang dari biasanya. Tidak ada suara langkah kaki tergesa. Tidak ada teriakan Rian yang biasanya menggema dari lantai atas. Tidak ada omelan nyonya Sulastri yang menyindir sejak subuh. Hanya suara angin yang menyingkap tirai, serta aroma kopi yang perlahan menguap dari meja makan. Citra duduk di sana, sendiri, dengan kemeja satin biru dan celana kerja abu-abu. Rambutnya disanggul rapi, make-upnya sederhana tapi elegan. Ia menatap halaman depan yang kini tak lagi dipenuhi kegelisahan. Rian sudah pergi sejak subuh tadi, meninggalkan 2 koper dan keheningan. Tak ada perpisahan, tak ada pelukan, bahkan tak ada permintaan maaf. Hanya suara pintu mobil ditutup pelan, lalu melaju ke ujung jalan. Dan sejak saat itu, hidup Citra benar-benar miliknya sendiri. Ponselnya berdering. Nama di layar membuat bibirnya sedikit mengulas senyum. Pak Wibowo, sapanya. Selamat pagi, Bu Citra. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin mengabarkan perkembangan laporan kasus Tania dan Rian. Bagaimana? Wanita itu akhirnya menghubungi kami. Ia bersedia memberikan pernyataan tertulis dan mengembalikan sebagian dana jika kasus ini tidak diteruskan ke ranah pidana. Citra mengangkat alisnya sedikit. Menarik. Lanjutkan negosiasinya, tapi jangan batalkan gugatan hukum. Kita lanjut semua prosesnya, sampai titik akhir. Saya ingin ini jadi pelajaran. Bukan hanya untuk Rian dan Tania, tapi untuk semua yang mengira bisa mempermainkan saya tanpa konsekuensi. Baik, Bu. Setelah menutup telepon, Citra berdiri dan berjalan ke kamarnya. Di dalam lemari, ia membuka laci khusus dan mengeluarkan satu foto lama, foto pernikahannya dengan Rian. Waktu itu, senyum Rian begitu meyakinkan. Tatapannya penuh percaya diri, tangannya menggenggam tangan Citra dengan erat. Citra memandang foto itu lama, lalu menarik napas pelan. Ia mengambil gunting dari meja rias, lalu memotong bagian wajah Rian dari foto itu, hingga hanya menyisakan dirinya sendiri yang tersenyum dengan gaun putih. Sisa foto itu ia masukkan ke dalam tempat sampah. Bukan untuk membenci, tapi untuk menyelesaikan bab yang lama. Di sisi lain kota, Nyonya Sulastri duduk di ruang tengah rumahnya yang mulai terasa seperti sangkar. Telepon genggamnya tidak berhenti berdering. Para tetangga mulai bertanya, para arisan mulai berbisik, para kenalan mulai menjauh. Semua kabar tentang kasus anaknya mulai menyebar. Bahkan 2 rekan arisan elit Jakarta sudah menghapus nomornya dari grup WhatsApp. Ia merasa malu. Tapi lebih dari itu, ia merasa kalah. Kalah oleh perempuan yang dulu ia sepelekan, hina, dan perlakukan seperti pembantu. Citra, gumamnya pelan sambil menggigit bibir. Ia mencoba menghubungi anaknya, tapi tak dijawab. Sejak keluar dari rumah Citra, Rian seolah menghilang dari radar. Ia tak pulang, tak mengangkat telepon, dan tak memberikan kabar. Kabarnya, ia tinggal sementara di apartemen milik seorang teman lama. Tapi dari informasi samar yang ia dapat, Rian sedang dicari oleh beberapa pihak dari kantor lama karena keterlibatan dalam penyalahgunaan dana. Nyeng. Sulastri merasa terpojok. Tak pernah dalam hidupnya ia membayangkan akan berada dalam posisi ini. Tanpa kontrol, tanpa pengaruh, dan yang lebih menyakitkan, tanpa nama baik. Sementara itu, Citra sibuk membangun kembali dirinya secara utuh. Ia menghadiri seminar bisnis di Surabaya, menjadi pembicara utama dalam konferensi wanita pengusaha Indonesia. Di depan ratusan peserta, Citra berdiri dengan anggun dan penuh wibawa. Banyak yang mengira kelembutan adalah kelemahan, katanya dari podium. Padahal kelembutan yang diberi waktu dan kesabaran
akan menjadi kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Dan wanita, tak harus berteriak untuk menang. Cukup berdiri, tetap kuat, dan tak perlu tunduk. Tepuk tangan bergemuruh. Setelah sesi selesai, beberapa peserta mengajukan pertanyaan. Salah satu dari mereka, seorang wanita muda dengan mata berkaca-kaca, bertanya, "Bu Citra, bagaimana caranya kita tetap berdiri saat orang yang kita cintai justru menghancurkan kita dari dalam?" Citra tersenyum tenang. Jangan mencintai siapapun lebih dari kamu mencintai dirimu sendiri. Karena orang yang kamu percaya bisa pergi. Tapi dirimu harus tetap ada untuk bangkit. Pertemuan itu menjadi viral. Video singkat pidato Citra tersebar di media sosial, ditonton jutaan kali, dan menjadi inspirasi para wanita yang merasa tertindas dalam rumah tangga. Banyak yang mengirim pesan, curhat, bahkan memohon nasihat. Namun di tengah semua kekuatan yang kini mengelilinginya, Citra tetap memilih diam. Ia tidak membuka luka lama di depan umum. Ia tidak menyebut nama Rian, tidak mengumbar skandal, tidak menjual penderitaan. Ia hanya menunjukkan bagaimana caranya bangkit, tanpa teriak, tanpa dendam yang ditayangkan. Sore hari, setelah kembali ke Jakarta, Citra duduk di taman belakang rumahnya, memandangi kolam ikan kecil yang baru ia bangun beberapa minggu lalu. Ia memegang laptop, menelusuri rencana ekspansi digital marketing perusahaannya ke Asia Tenggara. Tiba-tiba, suara bel gerbang berbunyi. "Sore, Bu. Ada tamu wanita," katanya teman lama, ujar satpam melalui interkom. "Namanya siapa?" "Bu Tania," katanya penting. Citra terdiam sesaat, lalu menjawab, "Suruh tunggu di ruang tamu." Beberapa menit kemudian, Citra masuk dengan langkah tegap. Di ruang tamu, duduklah wanita berambut panjang dengan make-up tebal namun mata penuh kegelisahan, Tania. Mereka bertatap untuk pertama kali. Citra tidak berkata apapun, hanya duduk berseberangan. "Aku minta maaf." Suara Tania pelan, hampir tak terdengar. "Aku tidak minta maafmu," jawab Citra tegas. Aku takut. Semua orang mulai jauhi aku. Kantorku mengeluarkan aku. Orang tuaku malu. Rian gak jawab telepon? Itu harga dari sebuah pengkhianatan. Aku hancur. Dan aku sadar, aku cuma dipakai. Rian bilang dia akan tinggalkan kamu, tapi ternyata dia bohong. Dan sekarang, aku kehilangan segalanya. Citra menatapnya datar. Dan kamu datang ke sini untuk apa? Meminta simpati? Atau memohon aku cabut laporan? Tania menunduk. Kalau aku bisa tarik waktu, aku nggak akan ganggu rumah tangga orang. Sayangnya kamu tidak bisa. Potong Citra cepat. Dan sayangnya juga, kamu belum tahu rasanya dihancurkan oleh orang yang kamu percaya. Tania menangis, memegangi lututnya. Tangisnya dalam, penuh penyesalan. Tapi Citra tidak tersentuh. Ia hanya berkata, "Keluar dari rumahku. Laporan tetap jalan. Tapi aku tidak akan jatuhkan kamu lebih dalam, asal kamu tidak datang lagi padaku." Tania berdiri dengan kaki gemetar, lalu meninggalkan ruangan tanpa menoleh. Dan saat pintu tertutup, Citra menatap kosong ke arah tangga. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Tapi ia tidak membiarkannya jatuh. Ia hanya berbisik pada dirinya sendiri. "Cukup sudah. Setelah ini, tak boleh ada lagi luka yang datang dari orang lain. Cukup aku yang menentukan hidupku." Hari itu langit Jakarta biru jernih, mentari bersinar terang. Tapi di hati Citra, cuacanya justru sebaliknya. Tenang, damai, dan tidak lagi berkabut. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa bisa bernapas penuh tanpa merasa was-was akan kata-kata pedas dari mertua, pengkhianatan dari suami, atau tikaman dari belakang. Pagi ini ia berdiri di halaman depan rumah, memandang ke arah gerbang besi hitam yang kini sepi. Tidak ada mobil Rian yang biasa parkir. Tidak ada suara langkah nyonya Sulastri yang cerewet. Rumah ini kini hanya miliknya. Sepenuhnya. Citra menghela napas dalam, kemudian melangkah masuk ke dalam rumah. Di meja makan, asistennya sudah menyiapkan beberapa dokumen. "Ini berkas final transfer kepemilikan saham dari 2 anak perusahaan yang baru ibu akuisisi bulan lalu," ujar asistennya. Citra membuka lembar demi lembar, memeriksa dengan teliti, lalu menandatangani semuanya satu persatu. "Luncurkan siaran pers besok pagi,"
ujarnya. Pastikan semua media tahu bahwa dua perusahaan itu kini berada di bawah kendali penuh grup kita. Dan beri keterangan tambahan bahwa akuisisi ini dilakukan tanpa utang. Semuanya tunai. Baik, Bu. Ia menutup map dengan mantap. Setelah semua penghancuran emosional yang ia alami, inilah bentuk pembalasannya. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan teriakan atau balas dendam murahan, melainkan dengan kekuasaan. Tak lama, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku di luar. Bisa kita bicara? Citra melirik arah CCTV rumah, dan benar saja, di luar pagar berdiri sosok lelaki tinggi. Rambutnya agak gondrong dan wajahnya lebih tirus dari biasanya. Rian. Ia membuka interkom dan berkata tegas. Tunggu. 5 menit kemudian, gerbang dibuka. Rian melangkah masuk dengan ragu. Langkahnya berat seperti orang yang memikul beban seisi dunia. Pakaian yang ia kenakan bukan jas mewah atau batik mahal seperti dulu, hanya kemeja biru pudar dan celana kain yang lusuh. Citra berdiri di beranda, tidak menyambut, tidak juga menolak. Ada apa? Tanyanya datar. Rian menatap wajah istrinya, wanita yang dulu ia pikir tidak bisa apa-apa tanpa dirinya, kini berdiri tenang dengan kekuatan yang membuatnya merasa kecil. Aku cuma ingin bilang, aku minta maaf. Suaranya berat, nyaris bergetar. Citra tidak menjawab. Aku tahu aku udah gagal jadi suami. Gagal jadi kepala rumah tangga. Dan aku pikir aku bisa kendalikan semua, termasuk kamu. Tapi ternyata aku salah besar. Kamu lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Kamu datang ke sini hanya untuk itu. Rian mengangguk pelan. Dan satu hal lagi. Aku sudah tanda tangani pengalihan seluruh sahamku dari kantor lama. Aku tahu itu bukan milik aku. Itu milikmu sejak awal. Aku cuma numpang nama. Sekarang, aku pastikan semuanya kembali ke kamu sepenuhnya. Citra menatapnya dengan mata teduh, tapi tetap tak menunjukkan rasa iba. Kamu baru sadar sekarang? Setelah semua yang kamu buat, setelah semua luka dan pengkhianatan, kamu baru mengerti siapa aku sebenarnya. Rian menunduk. Aku terlalu sombong. Dan ibumu? Tanya Citra dingin. Rian menarik napas berat. Dia juga sudah diam. Mal. Dia bahkan bilang kalau bisa, dia ingin minta maaf langsung padamu. Tapi dia terlalu gengsi untuk datang. Citra tertawa pelan. Gengsi itu tak bisa membangun harga diri, Rian. Kamu dan ibumu terlalu sibuk menjaga harga diri yang semu, sampai kalian lupa menjaga hati orang-orang yang benar-benar tulus. Hening sejenak. Aku nggak minta kamu balikan, Cit. Aku cuma mau kamu tahu. Aku menyesal. Itu aja. Citra melangkah maju, berdiri tepat di hadapan Rian. Penyesalan kamu bukan urusanku. Itu urusanmu sendiri. Tapi jika kamu benar-benar ingin berubah, lakukan itu untuk dirimu sendiri, bukan untukku. Karena aku sudah selesai dengan kamu. Rian mengangguk perlahan. Lalu berbalik, melangkah keluar rumah dengan punggung yang lebih berat dari saat ia masuk. Citra masuk ke rumah, duduk di kursi favoritnya di ruang tengah. Ia membuka laptop dan mulai memeriksa proposal merger dari perusahaan luar negeri. Dunia bisnis menunggunya. Kesempatan baru terbuka lebar. Ia tidak ingin terjebak di masa lalu. Tidak lagi. Malamnya, Citra duduk di kamar, membuka jurnal harian yang dulu sempat ia tulis diam-diam saat masih hidup dalam tekanan. Di dalamnya ada tulisan penuh air mata, curahan hati istri yang dihina, dikhianati, dan dianggap remeh. Ia membaca ulang beberapa halaman, lalu mengambil pena, dan menulis di halaman terakhir. Aku tidak lagi butuh pembuktian dari siapapun. Aku tidak lagi mengejar cinta yang tidak menghormatiku. Aku tidak lagi berdiri dalam bayang-bayang siapapun. Aku Citra. Aku adalah diriku sendiri. Dan aku cukup. Ia menutup jurnal itu perlahan. Lalu mengambil satu kotak kecil berwarna merah tua dari laci. Di dalamnya ada cincin nikah yang dulu dipaksa ia pakai dengan penuh kebanggaan semu. Kini, tanpa rasa sedih, ia lepaskan cincin itu, lalu meletakkannya kembali di kotak dan menguncinya. Layar ponselnya menyala. Satu pesan masuk dari asistennya. Besok pagi wawancara eksklusif live dengan CNBC sudah dikonfirmasi. Tema,
Kebangkitan perempuan dalam dunia bisnis pasca pengkhianatan keluarga. Narasumber, Ibu Citra. Citra tersenyum. Kali ini bukan senyum menahan luka. Bukan juga senyum balas dendam. Tapi senyum kemenangan. Dan di bawah langit Jakarta yang mulai gelap, rumah itu kini menjadi simbol bukan hanya tentang kebebasan, tapi tentang pembuktian. Bahwa seorang istri yang dihina, bisa bangkit tanpa harus menjadi seperti mereka yang menyakitinya. Ia bisa berdiri tanpa harus menjatuhkan. Ia bisa menang, tanpa harus menginjak.